Fazira dengan di belakang 270 sebagai moderator. Iya. Halo, kenalin aku Sekar dengan di belakang 257. Di sini aku sebagai Bank Bumidaya. Hai, aku Halis dengan di belakang 263. Di sini aku jadi Bank Dagang Negara. Halo, aku Ellen dengan di belakang 252. Di sini aku sebagai Bank Bapindo. Halo, kenalin aku Adia dengan di belakang 265. Di sini aku sebagai Bank Exim. Halo guys, jadi aku akan menjelaskan apa sih merger itu. Merger adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan di mana masing-masing perusahaan melebur menjadi entitas baru dan kehilangan status hukumnya. Selanjutnya, apa sih akuisisi itu? Akuisisi adalah pengambil alihan saham atau aset suatu perusahaan oleh perusahaan lain tanpa membentuk entitas baru, di mana perusahaan yang diakuisisi tetap ada namun di bawah kendali pemilik baru. Nah, tadi kan aku udah kasih tahu ke kalian pengertian dari merger dan juga akuisisi. Sekarang saatnya aku kasih tahu ke kalian tujuan perusahaan melakukan merger. Yang pertama, untuk meningkatkan modal. Yang kedua, untuk memastikan kelangsungan produksi. Yang ketiga, untuk meningkatkan sinergi antar perusahaan. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan efisiensi operasional. Terus, tujuan perusahaan melakukan akuisisi untuk apa ya? Jadi, perusahaan melakukan akuisisi dikarenakan beberapa hal. Yang pertama, bisa untuk memperluas pangsa pasar, kemudian yang kedua untuk mengurangi persaingan, dan yang ketiga untuk dapatkan akses ke basis pelanggan baru. Halo teman-teman, kali ini aku mau ajak kalian flashback ke dunia perbankan yang ada di Indonesia. Kalian pernah dengar nggak sih tentang Bank Bumidaya? Atau belum pernah dengar? Yuk kita simak sejarahnya. Sebelum berubah menjadi Bank Bumidaya, bank ini bernama Nationale Handelsbank, merupakan cabang dari Bank Belanda yang beroperasi di Indonesia pada masa kolonial. Nah, kemudian pada masa konfrontasi Indonesia-Belanda sekitar akhir tahun 1950-an, pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi bank-bank Belanda termasuk National Handelsbank ini. Pada tahun 1959, bank ini dinasionalisasi dan menjadi Bank Umum Negara. Nah, terus kapan ya berubah menjadi Bank Bumidaya? Pada akhir tahun 1964, Bank Umum Negara bergabung dengan bank-bank kecil yang ada di Indonesia, kemudian bergabung menjadi Bank Bumidaya. Nah, fokus dari Bank Bumidaya ini adalah menyalurkan kredit kepada industri dan perdagangan. Pada masa 1999, Bank Bumidaya memutuskan bergabung dengan bank-bank lain yang ada di Indonesia sehingga bersatu menjadi Bank Mandiri. Halo teman-teman, yang selanjutnya ada Bank Dagang Negara. Bank Dagang Negara berdiri sejak tahun 1857 di Batavia dengan nama Nederland Indisch Escomto Maatschappij. Kemudian di tahun 1949 diubah nama menjadi Escomto Bank NV. Kemudian pada tahun 1960 dinasionalisasi oleh pemerintah dan diubah namanya menjadi Bank Dagang Negara. Kemudian pada tahun 1992 bank tersebut menjadi Persero dan pada tahun 1999 bergabung pada Bank Mandiri. Oke teman-teman, setelah kita mengenal sejarah tentang Bank Bumidaya, Bank Dagang Negara, selanjutnya adalah Bank Pembangunan Indonesia. Nah, sekarang giliran aku nih yang akan menjelaskan sejarah tentang Bank Pembangunan Indonesia. Nah, jadi teman-teman, Bank Pembangunan Indonesia itu atau Bapindo merupakan salah satu bank milik pemerintah yang memiliki peranan penting dalam sektor perbankan di Indonesia, terutama dalam hal pembiayaan pembangunan nasional. Nah, sebelum bergabung menjadi Bank Mandiri, Bank Pembangunan Nasional ini sebelumnya bernama Bank Industri Nasional di tahun 1951 dan kemudian di tahun 1960 berubah nama menjadi Bapindo. Nah, jadi Bapindo ini diarahkan menjadi bank yang berfokus pada pembiayaan jangka menengah dan juga jangka panjang di sektor industri dan juga sektor infrastruktur.
Terus kenapa sih Bank Bapindo ini bergabung dengan bank-bank lain untuk menjadi Bank Mandiri? Nah, karena di tahun 1997-98 itu kan terjadi krisis moneter Asia yang menghantam sektor perbankan di Indonesia. Nah, dari situ banyak bank mengalami tekanan likuiditas dan juga kerugian besar akibat utang luar negeri serta adanya kredit macet, sehingga pemerintah melakukan penggabungan antara bank-bank tersebut. Sekarang giliran aku cerita soal satu lagi nih, yaitu Bank Ekspor Impor Indonesia atau lebih dikenal sebagai Bank Eksim. Jadi ceritanya Bank Eksim itu sebenarnya berawal dari perusahaan dagang Belanda zaman kolonial. Namanya Nederlands Handel Maatschappiij atau disingkat sebagai NHM. Nah, NHM ini itu berdiri sejak tahun 1824. Lalu setelah Indonesia merdeka, semua bisnis NHM di sini dinasionalisasi sama pemerintah sekitar tahun 1960. Terus digabungin ke bank yang namanya panjang banget, yaitu Bank Koperasi Tani dan Nelayan alias BTKN. Pada tahun 1965, BTKN digabung ke Bank Indonesia. Terus berubah lagi namanya jadi Bank Negara Indonesia Unit 2. Nah, disinilah muncul ide, gimana kalau bagian ekspor impornya kita pisahin aja. Dan akhirnya tanggal 31 Desember 1968 lahirnya Bank Eksim. Dulu Bank Eksim ini fokus banget bantu pendanaan buat produksi dan ekspor komoditas. Tapi makin lama dia berkembang, gak cuma ekspor impor saja. Dia juga merambah ke pinjaman usaha, perbankan retail, sampai operasi internasional. Berubah di tahun 1999, krisis ekonomi yang melanda, pemerintah akhirnya gabungin 4 bank milik negara jadi satu, dan salah satu dari mereka ya Bank Eksim ini. Oke, jadi kan tadi kita udah mendengar ya penjelasan dari masing-masing keempat bank BUMN sebelum akhirnya menjadi satu, yaitu Bank Mandiri. Singkatnya, Bank Mandiri itu kayak hasil ribut dari keempat bank BUMN yang lagi krisis. Pemerintah menyatukan semuanya agar menjadi lebih kuat dan juga efisien. Gak cuma untuk menyelamatkan, tetapi juga untuk menyiapkan bank yang bisa bersaing sampai ke level internasional. Dari situ, Bank Mandiri lahir seperti yang kita kenal sekarang. Bank Mandiri nggak cuma jadi hasil peleburan, tapi juga jadi simbol penyatuan dari latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang kuat di ekspor impor, ada yang pembiayaan pembangunan, dan ada juga urusan dagang dan BUMN. Dari situ, Bank Mandiri terus berkembang dan menjadi salah satu bank terbesar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara loh. Bukan hanya melayani di sektor korporasi besar, tapi juga melayani di UMKM, perorangan, digital banking, serta investasi. Dari 4 jadi 1, dari sejarah jadi masa depan.